Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Amini, Herida Wulansari, Halimatus Sya'diyah, Najah Mawaddah, Rabiana Amalina, dan Ahmad Martapani. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan Tarjamah Teks Bahasa Arab Sosial Kemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rabiana Amrina sa'aqra al-faqratul ula min ihtifali bimaulidin nabi fi qahiratil amil madi. هذه السنة كمقدام المناسبة الدينية ستكون الاحتفالات مقيدة بشروط وقاية من فيروس كورونا، ولكن بما أن الاحتفال راسخ في التقاليد الشعبية كمناسبة السارة، يتجدد السؤال كما في كل عام حول الرأي المذاهب الفقهية فيه بين التحليل والتحريم، كما في الكثير من القضايا الإسلامية لا يتفق علماء الفقه على اتجاه واحد في مقاربة الاحتفال بمولد النبي، حتى أن تاريخ ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم محط اختلاف بين السنة والشيعة. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kairo tahun lalu. Pada tahun ini, seperti kebanyakan acara dalam keagamaan, akan menjadikan perayaan yang terikat dengan syarat, yaitu menjaga dari virus corona. Akan tetapi, karena perayaan berakar dari tradisi rakyat yang menggembirakan, maka setiap tahun muncul pertanyaan mengenai pendapat para mazhab-mazhab fikih di antara pengamatan atau analisis dan pelanggaran. Seperti halnya kebanyakan perkara dalam Islam, para ulama fikih tidak sepakat satu arah pun dalam pendekatan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat khilaf di antara ahli sunnah dan syiah. Sahihun anna mu'zamal maraji tumilu liqauli ila annahu wulida fi syahri Rabiul Awwal bihasbi taqwimil hijri. Illa anna sanata yahtafiluna bizikri fisnatal asyar Rabiul Awal aw yuwafiqu godan fima yahtafilu syi'atu biha fi sab'ata asyar min yuwafiqu fi salis November aw tashrinu tsanil muqbil lidzalika yu'idda syahra Rabiul Awal biakmalih syahran likhtifal walaqad kana hadzal khilaf fit tarikh sababud da'watu ruhullah al-khamini illa ma summiya bi usbu'i wahdati islamiyah baina tarikh ikhtifal ba'dan min am alfin wa tis'atami'atin wa wahid wa thamanin kawasilatil taqribi baina sannati wa syiah. Benar, kebanyakan dari mereka merujuk dan mengatakan bahwa beliau lahir pada bulan Rabiul Awal dalam tahun Hijriyah, dan ahli sunnah merayakan di 12 Rabiul Awal, yaitu besok, dan Syiah merayakan pada tanggal 17 pada 3 November mendatang. Dengan begitu, bulan Rabiul Awal penuh adalah bulan perayaan, dan perbedaan ini ada pada sejarah dan menjadi sebab Ruh al-Hikmani dan diberi nama Minggu Persatuan Islam agar ahli sunnah dan syiah menjadi dekat. Zinatul Maulidin Nabawi fi Karachi, Pakistan usbu'il madi. Ala tarfi naqidin minas sufiyyati yaqiful ulama as-salafiyuna wa fi muqaddimatihim Alimuddin as-Su'udi Abdul Aziz ibn Baz 1912 hatta 1999 alladhi yatabanna wajhatan nadharil qailati innal ihtifala bil maulidin nabawi minal bid'i wa yara Ibnu Baz anna syar'a lam yadullu ala ma yatihul ihtifalu bil maulidi li'anna an-nabiyya lam yahtafil bihi wala sahabati walidzalika fahuwa bid'atun wa bi ra'yihi fa inna allaha awwadal muslimina 'anil munasibati kafatan bi'idaini huma 'idul fitri wa 'idul adha
wa fihima ma yakfi minal ihtifalat. Yu'addu mawdu'ul maulidin nabawi minal khilafati al-fiqhiyati asy-syai'ati baina salafiyyin wa sufiyyin yatakhalalahu takfir. Dekorasi Maulid Nabi di Karachi, Pakistan pekan lalu. Di sisi yang berlawanan dari tasawuf, berdiri ulama salafi, dipimpin oleh ulama Saudi, Abdul Aziz bin Baz, tahun 1912 sampai 1999, yang mengambil sudut pandang bahwa merayakan kelahiran Nabi adalah bid'ah. Ibnu Baz berpendapat bahwa tidak ada dalil syara yang menunjukkan atau memperbolehkan merayakan hari lahir. Nabi sendiri tidak merayakannya, begitupun para sahabat. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan bid'ah. Beliau berpendapat bahwa Allah telah menggantikan bagi umat muslim semuanya dengan 2 hari raya, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Pada 2 hari raya tersebut sudah cukup menggantikan daripada perayaan Maulid. Masalah mengenai perayaan kelahiran Nabi termasuk salah satu daripada khilaf fiqih yang masyhur di antara ulama salaf dan ulama sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqalla bil akhari takhadhu maradiyatal azhariyata mawfiqan إيجابيا من احتفال بمولد النبوي وذلك في عدة فتاوى صدرت على مر سنين فصحيح أن القرآن والأحاديث لم تشر صراحة إلا احتفال بمولد وأن التقليد تأخير ظهوره حتى القرن الرابع الهجرة إلا أنه من مظاهر تعظيم الرسول وإظهار محبته بحسب تلك الفتوى ويعد هذا الرأي سائدا بين أغلب مفسر السنة لأن احتفالات المواليد وإن لم تكن فريضة إلا أنها غير منبوذة برأيه لأن المولد النبوي الشريف إظلالة لرحمة إلهية على البشر لأنه تعبير عن الفرح والحب والاجتماع على تلاوة القرآن وسيرة النبوي وقصائد المدح. Di sisi lain, ulama Al-Azhar mengambil rujukan mengenai sisi positif pada perayaan kelahiran Nabi. Seperti dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan selama bertahun-tahun, memang benar bahwa Al-Quran dan hadis-hadis tidak mengisyaratkan akan kejelasan mengenai perayaan kelahiran Nabi. Dan tradisi itu terlambat munculnya hingga abad keempat Hijriah. Namun hal itu merupakan wujud dari memuliakan Rasulullah dan menunjukkan rasa cinta kepada beliau. Menurut fatwa tersebut. Dan pandangan ini dianggap lazim di antara sebagian ahli tafsir Sunni. Meskipun perayaan kelahiran Nabi tidak wajib, tetapi tidak ditolak menurut pendapat mereka. Karena kelahiran Nabi yang mulia adalah perwujudan kasih sayang Tuhan atas manusia. Oleh karenanya, hal itu merupakan ungkapan kegembiraan dan cinta, dan berkumpul untuk membaca Al-Quran, biografi Nabi, dan qasidah-qasidah pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Amini. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari saudara Ahmad Martafani. Wa minal ulama'i wal mufasirina man yasiful ihtifali bil maulidin nabawi bi annahu bid'atun hasanatun. Wa dzalika ra'al alimu Ibnu Hajar al-Asqalani alfin wa thalathami'atin wa wahid wa sab'in hatta alfin wa arba'ami'atin wa tis'ah wa arba'in
wa dzalika aidan ra'al alimu Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti alfin wa arba'ami'atin wa khamsatin wa arba'in hatta alfin wa khamsami'atin wa khamsah alladhi yara annahu bid'atun hasanatun yusabu 'alaiha sahibuha. Artinya, di antara ulama dan ahli tafsir mendeskripsikan perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah yang baik. Itu merupakan pendapat seorang ulama Ibnu Hajar al-Asqalani tahun 1371 sampai 1449, dan ini juga merupakan pendapat Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti tahun 1445 sampai 1505 yang percaya bahwa bid'ah yang baik pelakunya mendapatkan pahala. Pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah dan metode-metode atau tahap-tahap pada penerjemahan teks sosial kemasyarakatan. Tahap awal, pertama kami mencari teks berbahasa Arab dengan topik yang sesuai, yaitu berkaitan dengan sosial kemasyarakatan sebagaimana yang sudah diperintahkan di dalam tugas, yaitu teks berbahasa Arab berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kami membaca teks secara keseluruhan dan menentukan metode yang digunakan. Tahap kedua, dalam tahap proses ini merupakan kelanjutan dari tahap awal, yaitu setelah kami mengetahui seluk-beluk dan menguasai isi naskah tersebut, kemudian kami menganalisa ide pokok setiap paragraf dan memberi gambaran umum di setiap paragraf serta menuliskannya di buku yang berbeda. Kami mencari kosakata yang sulit dan juga gramatikal yang sulit untuk sama-sama didiskusikan dan mencari jalan penerjemahannya. Tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, dalam tahap ini terjemahan yang sudah selesai perlu kami evaluasi lagi dengan cara membaca sekali lagi teks bahasa Arab dan teks bahasa Indonesia agar kami bisa membandingkan antara keduanya. Lalu kami juga mengoreksi kesalahan penulisan, tanda baca dan juga font serta ketentuan-ketentuan lainnya. Baiklah, saya Heri Daulansari akan melanjutkan penjelasan mengenai metode. Jadi di sini metode yang digunakan saat menerjemahkan paragraf yaitu metode harfiah atau kata demi kata, bertujuan agar bisa menentukan teks arti kata selanjutnya. Dalam penerjemahan ini, struktur gramatikal bahasa sumber dicarikan padanannya yang terdekat dalam bahasa sasaran. Dalam proses penerjemahan awal, jenis penerjemahan ini dapat membantu melihat masalah yang perlu diatasi. Selain itu juga, kami menggunakan metode bebas. Alasannya karena ada penyimpangan nuansa makna karena mengutamakan kosakata sehari-hari dan idiom yang tidak ada di dalam bahasa sumber tetapi bisa dipakai dalam bahasa sasaran. Selanjutnya yaitu pemilihan kata. Yang pertama, kata mu'dham tidak diartikan yang dimuliakan, karena jika diartikan dimuliakan maka harokatnya ialah mu'adzam dan agar sesuai dengan kalimat sesudahnya juga. Lalu yang kedua yaitu rasikh, memiliki makna kokoh, solid dan tak mudah dipisahkan dan bermakna juga berakar. Maka di sini menggunakan makna berakar karena lebih tepat digunakan dalam susunan kalimat di sosial kemasyarakatan ini. Lalu yang ketiga ada am, memiliki dua makna, yaitu tahun dan keumuman. Dan di sini yang digunakan ialah tahun agar sesuai dengan kalimat sebelumnya yaitu membahas tentang tahun. Lalu yang keempat ada Tashrinus Tsani, memiliki makna yang sama dengan bulan November. Terus yang kelima ada Ya'roh, dimaknai memandang, namun yang dimaksud bukan memandang seperti halnya memandang pemandangan ataupun memandang dengan penglihatan, akan tetapi bermaksud dalam menganggap atau mempercayai. Lalu yang terakhir yaitu ya'uddu, pada Kamus Munawwir yang banyak kita ketahui kata ini bermakna menghitung, membilang dan menganggap, akan tetapi di sini dimaknai sebagai masalah agar menyesuaikan dengan kata sesudahnya. Baiklah,
itu penjelasan dari kelompok 3 mengenai teks bahasa Arab, sosial budaya, dan terjemahannya. Semoga bisa